Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri 0101 10 Ambalutu, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan Pertama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314227482. Pada kesempatan hari ini, Jumat 25 Agustus 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPTD SD Negeri 0101 10 Ambalutu, Kecamatan Buntupane. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5 dengan materi pokok Kisah Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Berikut video kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu, kita membaca doa. Untuk hari ini doa belajar akan dipimpin teman kita, Wildan. Doa belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Belajar selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah membaca doa belajar bersama-sama. Hari ini ibu-guru akan absensi dulu kehadiran kita. Kita tahu ada teman kita yang tidak hadir. Ibu absen ya. Billy Al-Kafi hadir Bu dengan cerita Seril, Desti, Kiara Sien, Erlan Sidik, Fadil, Hasan Basir, Ibnu Al-Afizal, Jenita Silvia, Muhammad Adil Al-Farezi, Najwa Sakinah, Nur Desli, Wildan, Bella Safira Kano. Oke, untuk hari ini berarti kita hadir semua ya. Nah, baiklah anak, sekarang kita lanjut pelajaran kita untuk membuktikan bahwa kita ini bertanah air Indonesia, menunjukkan cinta kita kepada bangsa Indonesia. Salah satunya setiap hari kita sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu Tanah Air. Bisa kan semuanya? Sekarang kita berdiri menyanyikan dengan yang semangat ya anak-anak. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Kan ku kenal
surah-surah pendek. Yang hari ini kita baca surah Ar-Rahman dulu. Ayo sama-sama kita baca. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran untuk hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini pelajaran kita yaitu materinya tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, sebelum mempelajari ini, nanti Bu Guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran. Kenapa kita perlu mempelajari tentang kisah Khalifah Khulafaur Rasyidin? Nah, itu tujuan pembelajaran kita nanti setelah kita belajar tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin. Pertama, yang kita harapkan atau Bapak Ibu Guru harapkan nanti setelah belajar ini, anak Ibu Guru semua tahu atau bisa meyakini tentang kisah-kisah orang terdahulu, seperti kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, yaitu bisa bersikap mencontoh perilaku Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Nak, siapa yang tahu? Bisa menceritakan kembali kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Itulah tujuan pembelajaran untuk materi tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang Ibu Guru mau menyampaikan isi materi pembelajaran kita hari ini tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, perhatikan di papan tulis itu. Nah, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nampak kan? Perhatikan. Abu Bakar Siddiq adalah nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa. Nah, sekarang Bapak Ibu mau bertanya dulu sama kamu. Pernah nggak kamu mendengar tentang kisah Khalifah Abu Bakar? Sebelum kita pelajari hari ini, pernah nggak kamu dengar Khalifah gitu? Pernah nggak? Ibu mau bertanya dulu, apa sih arti Khalifah itu? Pemimpin setelah Rasulullah, menggantinya Rasulullah. Nah, itulah arti Khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini dijadikan khalifah. Artinya apa? Pemimpin di muka bumi ini, dijadikan pemimpin yang menjaga alam semesta ini. Nah, jadi Khalifah Abu Bakar Siddiq lah yang akan kita pelajari pertama. Abu Bakar itu lahir di kota Mekah, yaitu sekitar tahun berapa, Nak? Siapa yang tahu? 573 Masehi, yaitu sama tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini Abu Bakar Siddiq ini lahirnya tidak jauh dengan Rasulullah, hanya selisih beberapa tahun saja. Masih disebut dengan tahun gajah. Abu Bakar Siddiq ini, Nak, dari keluarga yang sangat kaya raya. Dalam
menyebut dirinya mereka adalah dengan nama ahli balir atau rakyat unta. Nah, anak-anak sekalian, itu kisah nama pertama masa kecilnya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya itu Abu Bakar itu masa kecilnya ada loh namanya. Siapa yang tahu diantaranya? Nama kecil Abu Bakar Siddiq. Siapa nak? Iya. Tunjuk tangan siapa yang tahu tadi? Abdul Ka'bah. Bagus, tepuk tangan buat anak-anak ibu guru. Siapa nak? Abdul Ka'bah. Bagus. Nah, sekarang Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Kita cerita dulu, Abu Bakar tadi masih kecilnya namanya siapa? Abdul Ka'bah. Dia keturunan orang kaya dari Bani suku Quraisy. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang sosok sahabat yang dijamin masuk surga ini. Tentunya tidak asing bagi umat Islam adalah siapa yang dijamin oleh Allah masuk surga selain Nabi Muhammad. Siapa nak? Siapa yang tahu? Hah? Itulah khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq, yaitu sesosok sahabat yang dijamin masuk surga ini tentunya tidak asing lagi, yaitu khalifah Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal sebagai kalimat yang pertama umat Islam dari orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau itu adalah seorang paling awal memeluk agama Islam. Dijuluki dengan Sabiqun al-awwalun, artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa nak? Sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Adalah siapa? Abdul Ka'bah, itulah namanya. Abdul Ka'bah artinya hamba Ka'bah. Kemudian diganti lagi oleh Nabi menjadi namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Itulah maksudnya. Abdullah, hamba Allah. Ketika kecil dia mempunyai nama, siapa tadi? Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah. Setelah dewasa diganti lagi dengan Rasulullah, namanya menjadi Abdullah, hamba Allah. Itu masih Abdullah aja, belum mendapat gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq itu adalah gelar yang diberikan Rasulullah. Kenapa? As-Siddiq itu artinya orang yang selalu membenarkan. Membenarkan siapa? Membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah-dakwanya, ya kan? Ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj, Abu Bakarlah orang yang pertama kali membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Nah, sekarang dulu kita perhatikan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Oke. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Tadi pertama nama kecilnya siapa? Abdul Ka'bah. Setelah itu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Setelah itu Abu Bakar mendapat gelarnya As-Siddiq. Bukan gelar-gelar sarjana, tapi mendapat gelar As-Siddiq. Pemberian gelar As-Siddiq itu kepada Abu Bakar diawali dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan malam hari. Perjalanan siapa nak? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan naik lagi ke langit ketujuh, yaitu atau Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah menceritakan itu kepada kaumnya tentang pengamal Isra Mi'raj, para tokoh kafir Quraisy itu tidak ada yang mempercayainya dan menganggap berdusta. Mereka bahkan menghasut kaum mukmin agar tidak mengikuti ajaran Nabi. Maka untuk memastikannya, kaum mukmin itu menanyakan kebenarannya itu kepada siapa saksi utamanya? Abu Bakar. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Abu Bakarlah orang yang membenarkan Nabi Muhammad itu
melaksanakan atau membenarkan semua yang dialami Nabi Muhammad selama perjalanan Isra wal Mi'raj. Dialah sosok pertama yang membela dan membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita masuk materi yang isi pokok pembahasan yang ketiga. Tadi Abu Bakar masa kecil, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Sekarang kekhalifahan Abu Bakar. Ibu mau tanya, apa sih arti khalifah itu tadi? Jadi di sini akan diceritakan kepemimpinan Abu Bakar, ya kan? Kepemimpinan apa-apa aja yang dilakukan ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, siapa yang tahu khalifah itu memimpin berapa tahun? Khalifah Abu Bakar berapa nak? 3 bulan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Dari mana kamu tahu? Baca buku kan? Baca buku. Dari mana lagi yang lain? Dari buku boleh, bagus. Ada yang lain? Nah, Abu Bakar itu nak memang benar. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar ketika pada masa kekhalifahannya. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahan atau pada masa kepemimpinannya. Berapa tahun namanya tadi? 2 tahun 3 bulan. Waktunya itu sangat sedikit. Waktunya Abu Bakar menjadi khalifah. Cuman 2 tahun 3 bulan. Sedikit kan? Kalau khalifah-khalifah yang lain ada yang 10 tahun. Nah, jadi walaupun Khalifah Abu Bakar itu memimpin selama 2 tahun, tapi banyak hal-hal yang dilakukannya. Apa-apa saja yang diperbuatkan Khalifah Abu Bakar ini? Salah satunya adalah memerangi orang-orang yang murtad dan nabi palsu. Apa sih orang murtad itu? Mereka tidak lagi mau mempercayai ajaran-ajaran agama Rasulullah, ajaran-ajaran Islam. Kenapa mereka murtad, Bu? Karena orang yang sangat ditakutin, orang yang sangat disegani oleh mereka sudah tidak ada lagi. Jadi mereka kembali ke agama yang dari awalnya. Mereka tidak lagi mau membayar zakat. Mereka tidak lagi mau mengerjakan perintah-perintah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi itulah hal-hal yang dilakukan ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah. Yang pertama apa, nak? Yang pertama apa? Memerangi kaum yang murtad. Artinya orang yang tidak lagi begitu ya. Yang kedua yaitu apa, nak? Memerangi orang-orang yang tidak lagi mau membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu. Ada enggak nabi palsu? Ada. Tahu kamu siapa yang menganggap dirinya sebagai nabi? Siapa, nak? Siapa yang buat? Zulaiha salah satunya, yaitu orang yang menganggap dirinya sebagai nabi. Yang kedua siapa? Siapa, nak? Oke. Nah, yang ketiga yaitu memperluas wilayah Islam. Oke. Nah, setelah itu apa-apa saja yang dilakukan Khalifah Abu Bakar selama kepemimpinannya, ya, memperluas tadi agama Islam, yaitu baiklah anak. Nah, tadi kita udah bercerita tentang masa kecil Khalifah Abu Bakar. Udah itu Abu Bakar ketika remaja. Yang ketiga apa lagi tadi pelajaran yang sudah kita lakuin? Kita pelajarin. Iya, Abu Bakar mendapat gelar. Gelar apa, nak? As-Siddiq. Ada kamu yang namanya As-Siddiq? Ada. As-Siddiq artinya apa? Benar apa? Orang
kali membenarkan perbuatan atau ucapan-ucapan Rasulullah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kekhalifaan Abu Bakar. Ada yang tahu kamu di antara kamu itu apa sih khalifah itu? Pemimpin. Pemimpin apa, Nak? Umat Islam. Kita kan sudah kita bahas semua dari masa kecilnya khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar remaja, ketika Abu Bakar mendapat gelar Asyid, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Apa-apa saja yang dilakukan khalifah Abu Bakar Siddiq. Bisa dipahami kira-kira, Nak? Insyaallah. Nah, sekarang sebelum kita cerita tentang kematian Abu Bakar Siddiq, Ibu guru tadi belum ceritakan semana sih Ibu itu ciri-cirinya khalifah Abu Bakar Siddiq. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, Abu Bakar itu, Nak, mempunyai ciri-ciri badannya. Walaupun kita tidak tahu orangnya, tapi kita perlu tahu ciri-ciri khusus badannya. Abu Bakar itu mempunyai postur tubuh yang tinggi. Bayangkan yang tinggi, kayak Bu Guru tinggi kan? Nah, badannya putih. Kayak Bu Guru hitam apa putih? Lumayan. Hitam. Abu Bakar putih, mempunyai rambut yang tebal. Dia bermuka lonjong, dagunya lonjong. Nah, ciri khasnya dia suka memakai surban. Itulah ciri-ciri fisiknya khalifah Abu Bakar Siddiq. Berbadan tinggi, kurus, gak gemuk ya. Nah, badannya tinggi, kurus, putih, berambut tebal. Ya kan? Dagunya nonjol ini, lancip, nonjol. Itulah ciri-ciri khususnya khalifah Abu Bakar Siddiq. Ciri-ciri fisik ya, fisik itu artinya tubuh. Nah, jadi sifat-sifatnya tadi Abu Bakar, siapa yang tahu sifatnya itu? Ayo, sifat itu berarti perbuatannya, kelakuannya yang seringnya lakukan. Kamu tuh sifatnya pemarah, nah, itu namanya sifat. Ayo, Nak. Sifatnya itu pertama dia setia kawan. Setia kawan membela temannya tadi, membela Abu Bakar, membela Nabi Muhammad, ya kan? Baru yang kedua, selalu dia orangnya itu dermawan. Kenapa? Dermawan itu artinya apa? Dermawan? Loh, dermawan masa nggak tahu? Dermawan itu dia loyalitas, tidak pelit, suka memberikan hartanya untuk perjuangan agama Islam. Nah, itulah tadi sifat-sifatnya Abu Bakar Siddiq. Suka menolong. Oke. Nah, sekarang kita cerita akan kematian atau wafatnya khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu, Nak, wafat ataupun meninggal pada tanggal 21 Jumadil Akhir atau 13 Hijriah. Atau tanggal berapa itu? 230 Masehi. Nah, sebelum Abu Bakar meninggal, dia mengusulkan Umar bin Khattab untuk dijadikan khalifah penggantinya. Pengganti khalifah Abu Bakar Siddiq. Ia memerintah selama berapa tadi? 2 tahun 3 bulan. Nah, Abu Bakar sendiri dimakamkan di makam sisi Rasulullah, berdampingan dengan makam Rasulullah. Nah, sekarang sudah kan kira-kira dipahami? Sudah, Bu. Nah, oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas-tugas kelompok, ya. Tugas kelompoknya Ibu sesuaikan dengan nama-nama khalifah. Ini di sini ada nama 4 gelar khalifah. Yang pertama Abu Bakar. Ya, ini tapi nggak Ibu urutkan. Nanti kamu urutkan. Ini ada 4 kelompok: Abu Bakar, khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini ada 4 ya. 4 nama kelompok. Jadi nanti kamu Ibu bagi juga dengan 4 kelompok. Paham? Paham kan? Nah, dalam 4 kelompok ini ada di situ 4 tugas juga. Kamu sisihkan. Abu Bakar kelompok
kelompoknya ini. Umat bin Khattab kelompoknya ini tugas. Di dalam kelompok ini nanti ada tugas ini. Dalamnya ini Ibu lipat di sini dalamnya ini ada tugas kelompoknya. Paham ya? Paham kan? Nah, sekarang Ibu bagi dulu tugas kelompoknya. Ibu bagikan dalam amplop tadi. Dalam amplop nanti ada amplop itu ada kertas berwarna. Kertas berwarna itu nanti nggak sesuai, ada merah, kuning, hijau. Nah, kamu pilih. Kalau dia warna biru berarti kamu kelompoknya Abu Bakar. Kalau warna kuning kelompoknya Umar bin. Terus sampai selanjutnya ada 4 kelompok. Oke, amplop ini berjumlah sesuai dengan jumlah murid kita. Nanti kamu lihat dalam amplop ini ada kertas yang berwarna. Itu rahasia, kamu nggak ngerti nanti kelompok apa itu kamu bergabung dengan sesuai dengan warnanya ya. Ini aku bagi satu-satu, buka ya. Coba isi dalam amplop itu ada apa warnanya? Coba tunjukkan sama Bu Guru semua. Nah, udah ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Nah, sekarang sesuai petunjuk. Kalau biru kelompoknya berarti Abu Bakar. Kalau kuning berarti hijau. Ya. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Nanti dalam kelompok itu ada satu orang mewakili ketua kelompok. Nah, dalam satu orang ketua kelompok melihat di sini apa tugasnya. Ini di sini udah Ibu tentukan, ya. Tugasnya di sini Ibu tentukan. Kamu diskusikan dengan teman-teman kamu, ya kan, Nak? Paham kan? Oke, sekarang kita bagi kelompoknya dulu, bergabung dengan warna yang sesuai kamu dapat. Ayo silakan bagi kelompoknya. Nah, sekarang kamu sudah tahu nama kelompok kamu sesuai dengan warna yang kamu dapat tadi. Berarti ada 4 kelompok. Nah, sekarang kamu pilih siapa ketua kelompoknya? Sudah, Bu. Tugas yang akan Ibu berikan, nanti ketua kelompok kamu mewakili satu orang ke depan. Ini ada alat peraga. Nanti kamu putar alat peraga itu. Musik. Nanti jatuh dia pada nomor berapa? 2. Nah, berarti kamu ambil amplop yang nomor 2. Ini ada kertas dan dalam kertas ini sudah Ibu sediakan pertanyaannya. Ya kan? Paham kan? Bisa kan? Nah, sudah ya? Nah, sekarang dari kelompok Abu itu ya, kelompok Ali bin Abi Thalib dulu, kamu pilih, nanti kamu putar, satu orang mewakili ketua kelompoknya. Nah, nanti ambil tugas yang ada di dalam amplop itu. Ayo silakan siapa yang mewakili ketua kelompoknya? Putar. Nomor 1, mana amplop nomor 1 ini ya? Nah, ada pertanyaannya di dalam situ, kamu diskusikan dengan kelompok. Silakan. Ayo kelompok berikutnya maju ke depan. Nomor 4 ini dia ya. Ini nomor 4 ya, Nak ya. Nah, ambil. Ini ada tugasmu di sini. Kau diskusikan sama kelompok. Melanjut. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana perilaku Abu Bakar ketika masih kecil? Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada waktu kecil, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar merupakan pemberian Rasulullah SAW. Dinamai Abu Bakar karena dia adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Rasulullah, yaitu Aisyah. Dalam bahasa Arab, ayah adalah abun dan gadis adalah bikir. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Sejak
kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Dengan sifat-sifat yang mulia itu, Abu Bakar disenangi dalam masyarakat. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi SAW sejak remaja. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan menyimpang, termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok siapa berikutnya yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan contoh sikap tegas. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didakwahkan. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi SAW karena sejak remaja ia sudah mengetahui keagungan Nabi SAW. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menumpahkan seluruh perhatiannya untuk pengembangan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat yang banyak Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa-apa saja yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Siddiq selama menjabat jadi khalifah? Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan adalah sebagai berikut. Kita sudah tahu hasil presentasi kita masing-masing. Jadi untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang khalifah yang kedua, yaitu khalifah siapa yang kedua? Jadi sebelum Ibu tutup tadi, Ibu ambil kesimpulan pelajaran tentang materi pelajaran kita, yaitu khalifah Abu Bakar Siddiq. Kesimpulan pembelajaran yang pertama tadi adalah Abu Bakar ketika masa kecilnya Abu Bakar, yaitu nama kecilnya Abu Bakar siapa tadi, Nak? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah itu artinya apa? Hamba Hamba Ka'bah. Setelah remaja namanya diganti dengan siapa tadi? Abdullah. Artinya apa Abdullah? Hamba Allah. Kita pelajaran ini Bu Guru mau explain dulu. Ayo, bisa enggak? 1 kali ikuti Bu Guru ya. 1 kali depan, 2 kali kanan, kiri, 3 kali kanan, atas, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ulang ya, semua berdiri. Ayo berdiri. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, duduk kembali. Nah, untuk minggu depan itu tugas kelompok kamu seperti biasa juga, tetap kelompoknya jangan lagi berubah. Itu di situ ada tugas kelompok. Sesuaikan kelompok 1 ada situ kan tugas kelompok 1 kan? Ada. Kelompok 1 tugasnya kelompok 1 diskusikan juga dengan temanmu kelompok 1. Kelompok 2 juga sama ya. Sampai kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Nanti minggu depan dikumpul. Paham ya? Dikerjakan semua, diskusikan dengan temanmu. Dan mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang khalifah yang kedua, khalifah Umar bin Khattab. Jadi untuk mengambil hikmahnya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.